Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Rahmah dengan NIM 25253 dari kelas Metode Penelitian B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Analysis of Student Difficulties in Learning Academic Speaking in the Third Semester untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian pada semester 4. Table of content. Yang pertama, research background. Yang kedua, literature review and preview study. Yang ketiga, ada metodologi. Yang pertama, ada latar belakang masalah. Bahasa Inggris adalah bahasa yang dipelajari di hampir setiap tingkat sekolah di seluruh dunia. Tujuan utama belajar bahasa asing ini adalah untuk menggunakannya dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Speaking is one of the language skills that must be taught before beginning communication. Speaking adalah salah satu dari 4 keterampilan dasar yang harus dipelajari ketika mempelajari bahasa asing. Speaking adalah bakat alami utama untuk menceritakan dan berbagi ide melalui komunikasi. Maka dari itu, berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus diajarkan sebelum memulai komunikasi. Memahami bahasa Inggris tidak lagi menjadi suatu hal yang mewah dan sekarang beralih menjadi kebutuhan seiring berjalannya waktu. Evolusi kehidupan profesional manusia ini telah memengaruhi penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Penggunaan bahasa Inggris menjadi lebih umum, baik di tempat kerja atau di pendidikan formal. Peningkatan ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu perkembangan komunikasi dan perkembangan teknologi. Sebagai akibat dari peningkatan ini, kita harus menyadari betapa pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau lingua franca. Selanjutnya, pengajaran bahasa Inggris akhirnya menjadi hal yang penting di hampir semua sekolah dan universitas di seluruh dunia untuk melatih pengguna bahasa Inggris yang baik dan membangun suasana yang lebih komunikatif dalam bisnis dan pendidikan. Namun, meskipun merupakan keterampilan yang diperlukan, speaking is still tricky for second language learners to learn, especially in this study. Kemampuan speaking ini masih dirasa sulit untuk dipelajari oleh beberapa English learners as second language, terutama yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Hal itu terjadi karena mereka memiliki perbendaharaan kata atau vocabulary, fitur bahasa, pemahaman tentang tata bahasa, dan rasa kepercayaan diri yang masih rendah. Karena inilah kemampuan berbicara mahasiswa semester 3, UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid masih rendah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran academic speaking pada semester 3. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan tentang masalah mahasiswa dalam belajar academic speaking dan memberikan solusi dan pandangan baru yang berguna bagi guru bahasa Inggris. This study proposed 2 questions. 1. What are the difficulties of students of academic speaking course in the third semester? Number 2. What are the solutions to overcome the problem? Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja yang menjadi kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran academic speaking pada semester 3?
Dan yang kedua, apa solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut? The significance of study. The significances of the study are as follows. 1. Theoretical significance. This study will contribute to teachers' method in teaching academic speaking. Jadi, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah studi ini akan berkontribusi pada metode guru dalam mengajar academic speaking. Number 2, this study will provide the empirical insight about students' difficulties in learning academic speaking. Studi ini akan memberikan wawasan empiris mengenai kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah academic speaking. Number 3, this study can benefit the readers about how to overcome the problem in learning academic speaking. Dan tujuan penelitian yang terakhir adalah studi ini dapat bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana mengatasi masalah dalam belajar academic speaking. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka dan preview study. Kajian pustaka yang pertama adalah learning speaking atau belajar berbicara. Irsyad and Narius claim that speaking, listening, and writing are linguistic skills that students must acquire when studying a foreign language. Speaking is seen as a fundamental language ability that must be learned. Irsyad dan Arius pada tahun 2013 menyatakan bahwa berbicara, mendengarkan, dan menulis adalah keterampilan linguistik dasar yang harus diperoleh siswa ketika mempelajari bahasa asing. Speaking ini dipandang sebagai kemampuan bahasa dasar yang harus dipelajari. Seorang pengguna bahasa umumnya disebut penutur, misalnya penutur asli atau penutur bahasa asing. Menurut Sangaji tahun 2019, speaking adalah proses mental dan tindakan tubuh yang melibatkan produksi suara melalui aspek artikulasi dan pernapasan. Bahasa yang keluar dari bibir dianalisis terlebih dahulu di dalam otak atau pikiran. Speaking diberikan di kelas EFL atau English as Foreign Language untuk mengembangkan kemampuan komunikatif siswa, untuk meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa, baik pengajar atau dosen maupun mahasiswa, sebaiknya berbicara bahasa Inggris di kelas jurusan Tadris Bahasa Inggris. Siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di kelas termasuk dalam diskusi kelompok, tugas, teater atau drama, dan presentasi individu atau kelompok. Saat memberikan presentasi bahasa Inggris, siswa harus mengkomunikasikan isi pikirannya kepada teman sekelas mereka karena sebagai siswa ELT atau English Language Teacher, mereka harus memberikan prestasi dalam bahasa Inggris. Kajian pustaka yang kedua adalah academic speaking. Academic speaking is a course that teaches speaking skills and linguistic understanding in various formal academic contexts. Jadi, academic speaking adalah mata kuliah yang mengajarkan keterampilan berbicara dan pemahaman linguistik dalam berbagai konteks akademik formal. This course has several significant activities such as doing presentations, mini lectures, group assignment, work, and class discussion as argued by Singh in 2013. Menurut Singh tahun 2013, mata kuliah academic speaking ini memiliki beberapa kegiatan penting seperti melakukan presentasi, kuliah singkat, tugas berkelompok, dan diskusi kelas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa banyak kegiatan di kelas ini yang menuntut
mahasiswa untuk memiliki lebih banyak percakapan dalam diskusi setiap saat. Studi ini sebelumnya menunjukkan bahwa siswa EFL atau English Foreign Language mungkin menghadapi masalah ketika bertanya tentang kelas academic speaking. Literatur review yang ketiga adalah speaking problems. Menurut Imania menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesulitan belajar tidak terbatas pada satu budaya. Mereka muncul pada berbagai usia dan derajat. Belajar menghasilkan banyak tantangan yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi orang-orang dengan kesulitan belajar karena mereka tidak terlihat. Jadi itu membuat guru merasa bahwa siswanya adalah siswa yang spesial. Singkatnya, kesulitan belajar bukan karena kurangnya bakat siswa, melainkan karena kesulitan mereka dalam menerima beberapa materi dalam proses belajar mengajar. Speaking problems may occur for students during the teaching-learning process, particularly when they wish to talk or converse in English in front of their peers. Masalah speaking ini dapat terjadi pada siswa selama proses belajar mengajar, terutama ketika mereka ingin berbicara dalam bahasa Inggris di depan teman-teman mereka. Masalah berbicara menyiratkan variabel yang berkontribusi terhadap kurangnya keterampilan komunikasi siswa. Sebuah studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan berkomunikasi dalam banyak bidang pengetahuan yang telah dijelaskan di atas. A common problem encountered by EFL in Indonesia is that they can't understand what they read and write despite the possibility of making mistakes in writing and understanding the text. Jadi masalah umum yang dihadapi oleh EFL learners di Indonesia adalah mereka itu dapat memahami apa yang mereka baca dan tulis, meskipun mereka juga mempunyai kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam menulis atau salah dalam memahami teks. Namun, mereka tidak dapat mentransfer pikiran atau ide mereka melalui bahasa lisan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Amoah dan Yeboah pada tahun 2021. Mereka mengungkapkan bahwa EFL learners di China memiliki masalah berbicara, masalah speaking, yang berkaitan dengan faktor psikologis seperti kecemasan, takut untuk membuat kesalahan, keengganan, dan takut akan evaluasi negatif. Al-Wati tahun 1995 dalam Sangaji tahun 2019 menemukan bahwa kosakata, tata bahasa, pengucapan, dan wacana adalah kesulitan yang paling umum ditemukan dalam speaking. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah speaking siswa ini dapat terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu linguistik, psikologis, dan sosial. Secara linguistik, pemahaman siswa yang buruk tentang aspek linguistik dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Guru dan siswa harus menggunakan sumber materi dan pembelajaran yang dapat diakses untuk meningkatkan kemampuan daripada hanya contohnya bergantung pada buku teks atau mendengarkan penjelasan dari guru saja. Masalah speaking siswa mungkin disebabkan oleh kurangnya ide atau kepercayaan diri. Kedua kategori awal ini mengarah ke kategori yang ketiga, di mana anak-anak tidak dapat berkomunikasi secara efektif dalam
situasi sosial kehidupan nyata. Previous study. Imania, under the title The Students' Difficulties in Presenting the Academic Speaking Presentation, aims to analyze students' activity in the academic speaking classroom, assess students' difficulties in presenting educational speaking presentation, and identify students' unique requirements in academic. Penelitian sebelumnya yang pertama dengan topik serupa yaitu dilakukan oleh Imania pada tahun 2018. Penelitiannya yang berjudul The Students' Difficulties in Presenting the Academic Speaking Presentation bertujuan untuk menganalisis aktivitas siswa di kelas academic speaking, menilai kesulitan siswa dalam menyajikan presentasi dalam pendidikan, presentasi berbicara, dan mengidentifikasi persyaratan unik siswa dalam presentasi academic speaking. Penelitian ini berfokus pada masalah siswa dalam menyampaikan presentasi academic speaking. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Dalam menggunakan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menunjukkan beberapa hasil, yaitu yang pertama, siswa kurang 1 menetapkan tujuan. Dari penelitian ini menunjukkan beberapa hasil, yaitu yang pertama, siswa kurang bisa menetapkan tujuan untuk presentasi berbicara akademik atau academic speaking mereka. Yang kedua, siswa kurang bisa memprioritaskan poin terpenting apa yang harus disampaikan. Yang ketiga, siswa kurang mempunyai motivasi diri terkait dengan kesadaran diri. Jika siswa telah meningkatkan kesadaran diri mereka akan memiliki banyak pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mendorong diri mereka sendiri. Singkatnya, anak-anak harus mampu menginspirasi dirinya sendiri untuk bertindak. Yang keempat, siswa kurang memiliki kesadaran diri sendiri saat menyampaikan presentasi di depan audiens. Dan yang kelima, siswa kurang dalam perencanaan. Sebagian besar mahasiswa tidak mengorganisasikan materi dengan baik, tidak dapat mengatur waktu untuk menyampaikan academic speaking tersebut. Dan hasil yang keenam adalah siswa kurang mempunyai keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan koneksi yang mendukung dengan audiens saat menyajikan materi. Penelitian sebelumnya yang kedua adalah Damayanti and Listianti in 2020 with the title An Analysis of Student Speaking Anxiety in Academic Speaking Class. Uses an open-ended questionnaire and closed-ended developed by Hartbees et al. And Angelia and Listiani. Penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa dilakukan oleh Damayanti dan Listianti pada tahun 2020. Penelitian dengan judul An Analysis of Student Speaking Anxiety in Academic Speaking Class menggunakan metode kuesioner terbuka dan tertutup yang dikembangkan oleh Hartbees et al. Dan Angelia dan Listiani. Pesertanya adalah 52 orang mahasiswa program pendidikan bahasa Inggris tahun kedua di salah satu institusi swasta di Jawa Tengah, Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apa yang membuat siswa khawatir dan keadaan apa yang memicu kecemasan berbicara siswa di kelas academic speaking. Hasil menemukan bahwa kecemasan siswa dalam berbicara di depan umum ditingkatkan oleh kurangnya kemahiran dalam berbahasa, takut membuat kesalahan, persiapan yang buruk, meragukan keterampilan mereka, dan
malu akan rekan-rekan mereka. Untuk meminimalkan kecemasan, siswa dan guru dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Penelitian yang terakhir adalah by Anggita and Suwartono pada tahun 2020 under the title Students Presentation Anxiety in Academic Speaking Course. This study aims to evaluate the students' presentation anxiety, its causes, and how they deal with it. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Anggita dan Suwartono pada tahun 2020 dengan judul Students Presentation Anxiety in the Academic Speaking Course. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kecemasan presentasi siswa, penyebabnya, dan bagaimana mereka menghadapinya. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, kuesioner, wawancara, dan observasi digunakan untuk memperoleh data dari mahasiswa semester 4 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek internal dan eksternal mempengaruhi kecemasan presentasi siswa. Penyebab internal termasuk takut membuat kesalahan, persiapan yang buruk, perbedaan kata atau vocabulary yang buruk, harga diri, kepercayaan diri yang rendah, dan rasa malu. Sedangkan pengaruh eksternal meliputi teman sekelas dan guru. Para siswa mengatasi ketakutan mereka dengan mencengkram sesuatu, bergerak, beristirahat, atau misalnya pergi ke kamar kecil. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini meneliti dan menganalisis kesulitan siswa dalam belajar academic speaking siswa pada semester 3. Dan menceritakan cerita dari partisipan, peneliti dapat menyatakan tindakan mereka, menghubungkan hubungan mereka dengan orang lain, dan mengekspresikan dan menegosiasikan perasaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan narrative inquiry. Narrative inquiry adalah desain penelitian yang berfokus pada pengalaman cerita manusia. Dipilih karena peserta menceritakan kesulitan mereka dalam belajar academic speaking pada semester 3. Peneliti berharap para pembaca mendapatkan informasi dari penelitian tersebut. Partisipan dalam penelitian ini adalah 5 students in UIN Pekalongan who have had academic speaking course. Partisipannya yaitu mahasiswa UIN Pekalongan yang telah melalui mata kuliah academic speaking di semester 3. Penelitian dilakukan pada 5 mahasiswa yang sudah mengambil untuk menceritakan kesulitan mereka dalam mengikuti mata kuliah academic speaking. The researcher conducted a semi-structured interview to collect the data. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan data. Peneliti memfokuskan dan mengeksplorasi kesulitan siswa dalam belajar academic speaking pada semester 3. Sebagai metode untuk mengumpulkan data, peneliti memberikan wawancara naratif semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dipilih karena merupakan metode yang fleksibel sehingga orang yang diwawancarai bebas menjawab informasi yang lebih detail. Berikut presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.